Sobat LGS, kembali lagi dengan saya Dia. Nah, di video kali ini Dia akan sharing terkait dengan kendala apa saja yang mungkin sering terjadi dalam perencanaan anggaran. Nah, mau tahu apa aja kendalanya dan gimana solusinya? Yuk simak videonya. Perencanaan anggaran merupakan proses penting dalam siklus keuangan, tidak terkecuali di perusahaan. Sudah banyak perusahaan yang menetapkan kebijakan penganggaran sebelum melakukan transaksi. Nah, penganggaran itu sendiri merupakan kegiatan yang akan dijalankan oleh bagian finance dari sebuah perusahaan dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Nah, informasi yang didapat atau diperoleh dari adanya anggaran ini diantaranya terkait dengan rencana kegiatan dan juga rincian estimasi kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Di dalam membuat perencanaan anggaran, ada beberapa kendala yang sering kali terjadi. Adapun kendala-kendala ini seperti yang pertama, menyalin anggaran tahun lalu, di mana hal ini hampir sering terjadi di beberapa perusahaan. Menyalin anggaran tahun lalu yang kemudian menaikkan nominalnya beberapa persen merupakan jalan pintas untuk menyusun anggaran dengan cepat. Tentunya, hal ini tidak disarankan karena pastinya visi perusahaan setiap tahunnya pasti berbeda, yang juga akan berpengaruh pada kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pada tahun tersebut. Kendala yang kedua adalah biaya belanja anggaran tidak sesuai dengan standar. Nah, pentingnya dari standar biaya ini adalah untuk mengurangi adanya potensi kesenjangan sosial antara unit-unit pengguna anggaran. Nah, sayangnya seringkali di beberapa perusahaan belum memiliki standar biaya yang bisa dijadikan patokan. Nah, hasilnya tidak ada kendali pada unit pengguna anggaran dalam mengusulkan nominal anggaran pada biaya-biaya yang disajikan, dan bisa saja bagian perencanaan anggaran dari kantor pusat akan mendapati kesenjangan nominal pada biaya-biaya tertentu yang selisihnya bisa relatif banyak. Kendala yang ketiga adalah pengajuan anggaran yang terlambat. Nah, penyebab dari keterlambatan dalam pengajuan anggaran bisa dari banyak faktor. Misalnya saja karena media pengajuan anggaran yang masih offline. Nah, hal ini mungkin akan menyebabkan kerja ekstra bagi bagian perencanaan dari kantor pusat untuk menggabungkan pengajuan anggaran dari unit. Belum lagi karena unit kerja terlambat mengumpulkan dokumen ajuan untuk anggaran mereka. Nah, kantor pusat pun tidak bisa melihat sudah sejauh mana sebuah unit kerja dalam menyusun pengajuan anggaran karena masih menggunakan media offline. Kendala yang keempat adalah proses persetujuan yang membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, proses pengajuan anggaran ini tidak lepas dari yang namanya persetujuan atau ACC oleh pimpinan. Nah, review anggaran dari pimpinan ini sangat penting untuk memastikan para pengguna anggaran tidak mengusulkan anggaran yang tidak sewajarnya. Namun, di dalam proses review atau peninjauan kembali oleh pimpinan terhadap anggaran yang kita ajukan, ini pun tidak lepas dari yang namanya kendala. Nah, kendala yang paling sering dihadapi adalah ketika dibenturkan pada tingginya mobilitas dari pimpinan. Nah, hal tersebut seringkali menyebabkan terlambatnya proses review dari pengajuan anggaran kita yang nantinya akan merembet pada terlambatnya pengajuan serta pelaksanaan anggaran. Lalu, bagaimana sih solusinya? Jadi, ada beberapa solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, solusi yang pertama adalah membuat jadwal. Nah, kita harus membuat jadwal atas proses penganggaran, mulai dari jadwal pengajuan anggaran, jadwal review pengajuan anggaran, hingga jadwal publish dari anggaran tersebut. Jadi, jadwal ini akan membantu dalam menentukan target dan juga prioritas pekerjaan kita. Solusi yang lainnya adalah menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu ini sangat penting untuk memudahkan kita dalam menjalankan proses dari penganggaran. Alat bantu ini bisa berupa sistem informasi yang berbasis web, di mana ini sangat disarankan karena bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, proses penganggaran dengan sistem informasi berbasis web ini juga membantu kita untuk melakukan rekap keseluruhan anggaran setiap unit kerja secara otomatis, karena data-datanya itu sudah ada pada server pusat. Nah, proses peninjauan kembali oleh pimpinan pun bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, dari kendala-kendala yang tadi dia sebutkan, apakah ada di antara kalian yang merasakannya juga? Bisa komen di kolom komentar ya. Nah, itu tadi sedikit sharing terkait dengan kendala dan juga solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like-nya, kemudian kalian bisa banget share video ini ke rekan kerja kalian, tetangga kalian, ataupun keluarga kalian. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Nah, sampai jumpa lagi di video LGS selanjutnya.